gue Tanjung ini total biaya berapa? Nah, kita nginepnya di hotel selalu, tapi kita nyari hotel yang murah. Kan ada Oyo, Red Doors itu kan. Itu yang hari pertama itu Red Doors cuma 100 berapa nih? 129.000. Kalau goesnya 6 hari. Tapi saya di Kebumen kan nyekar apa ke rumah Mbah gitu. Ya jadi 7 hari. Oh ya, tadi Om Arum nanya biaya ya. Totalnya 2 juta seperempat Om Arum. Terusnya pas pulangnya sama kayak bisnya tuh yang double deck gitu. Jadi sepedanya bisa masuk, tandem bisa masuk. Kalau sepeda biasa itu 50.000 kalau nggak salah. Cuman kalau tandem dia minta 150. Daripada nggak diangkut saya bayar aja dah. Busnya pakai apa Om? Kalau Jawa Timur banyak tuh. Nggak tahu kalau sekarang. Apa namanya sih? Aku lupa. Busnya namanya Gunung Harta Om. Oh, dari mana? Dari Terminal Giwangan. Terminal Giwangan sampai ke Terminal Jati Jajar. Tapi kita nggak mau sampai sana. Jadi kita berhentinya di pintu tol Cijago. Itu berhenti di pintu tol Cijago jam 1 lewat ya sayangnya, hampir jam 2. Iya. Wah itu pokoknya sepanjang jalan ya Om, kita tuh banyak zikir dan zikir ya. Apalagi malam di situ kan ya. Setiap orang yang nggak deket, wah udah siap-siap nih pukul kayak. Ternyata aman ya alhamdulillah. Kemarin mampir di mana aja tuh Om? Dalam itu perjalanan ke Jogja itu nginepnya di mana dan apa? Sempat dibegal juga nggak sama teman-teman? Oh iya. Saya kan bikin itinerary sedemikian rupa tuh ya. Alhamdulillah 2 hari pertama itu sesuai. Jadi hari pertama nginepnya di Red Door Cikopo. Hari kedua itu di Jatibarang di Aneka Baru, Hotel Aneka Baru. Selanjutnya ngikutin ini. Nah kita sempat dibegal di Karawang ya, sama The Begals, sama Om Jaka, Ang Jaka, Am Rido, Indramayu ya? Iya, sorry. Ang Jaka, Om Rido itu Angdin ya? Angdin, betul. Dan itu yang saya sangat terharu itu, Om Rido itu ternyata jagoan mekanik ya beliau ya, Om Rido itu. Ditanya, Om Lukman ada kendala nggak sepedanya? Saya bilang, ini yang gigi yang paling kecilnya tuh nggak bisa dapat Om, lompat terus. Mereka diservis, dikasih minyak, luar biasa itu. Makanya teman-teman ngerasain deh, itu luar biasa. Federal itu kekerabatan luar biasa. Ada satu lagi yang di luar prediksi ya. Apa tuh? Dulu kan kita pikir segalanya mudah karena ada Gojek, ada Gokar gitu kan ya. Pede banget tuh kita jalan ya. Gampang kalau nanti kita nggak kuat, tinggal panggil aja gitu kan. Karena waktu pertama kali kita nyoba sepeda ini, sebelum diganti ban kan sempat pecah ban nih di UI sini Om. Terus kita manggil Gokar, ternyata bisa masuk ya. Bisa masuk tuh pakai mobil Xenia. Makanya berangkat dengan percaya diri 100%. Bisa masuk Xenia Om. Bangku sebelahnya supir tekuk juga. Ditekuk setengah, Panjang jadi sampai ke depan gitu. Sepeda masuk orangnya di luar gitu. Gini ngempet kita. Ternyata pada kenyataannya nggak ada ya saya. Kamera. Bahkan beberapa kali Om kita tuh pengen nyawa callback itu. Udah melipir, udah minggir, nego-nego. Masa untuk jarak 30 km dia mintanya 300.000, 500.000. Waduh, nggak masuk di akal harganya. Yang pas dari Pejagan ke Tanggungan itu, pas mobil ke kanan tuh ke arah Banyuwangi, Purwokerto itu kan tanjakannya, ya apa Bumiayu ya, kan tanjakannya kan ekstrim tuh. Wah saya bilang kita nyari Gojek nih. Terus ada kakek bilang, Pak ngapain ya Gojek? Itu Pak ada callback tukang sayur yang ke Wonosobo katanya. Oh gitu, bisa. Bayar berapa? 10.000. Serius sih bilang. Ya udah saya naikin situ. Itu edisi yang hari ketiga itu lengkap gitu. Saya ada goesnya, ya. Ada nuntunnya, ada naik callbacknya, ada kehujanannya itu cengnya. Pernah nggak kesel di jalan? Om Lukman kesel sama Tante Viola, Tante Viola pernah kesel sama Tante Lukman. Gimana tuh ngatasinnya? Ini tips ya Om ya. Kalau kita mau kesel, kalau kita mau marah Om, ketawa dulu. Iya. Ketika kita ketawa, awalnya kesel kan, lama-lama enak gitu perasaannya. Akhirnya dia nanya, kalau nggak tahu ya, kalau kita lagi capek ya, saya ketawa dia ketawa, padahal dia nggak tahu kenapa saya ketawa gitu. Padahal lagi kesel gitu. Hati-hati Om Lukman. Bukan. Ketawa. Nah kalau saya sih alhamdulillah nggak ada yang kesel gimana, cuma pernah satu kali itu. Jadi kan saya bilang. Salah milih hotel ya? Enggak, dia itu hobinya foto Om Yogi. Hobi dia foto. Saya terus terang bukan hobi foto. Moto di foto saya nggak terlalu hobi gitu. Jadi sering tuh lagi jalan nih, sayang ada spot bagus. Di mana? Tadi.
Iya. Itu kalau nurutin kesel saya. Cuman kan saya pengen nyenengin dia kan tujuan dia. Saya tahu yang bikin dia happy itu foto gitu. Ya udah saya berhenti. Mundur lagi. Kalau ada foto yang video yang Om Muse bikin itu yang saya di tengah pematang sawah itulah spotnya. Spot yang Bikin kesel. ya bikin kesel. Itu. Kelewatan mundur lagi. Ada tuh pas saat kita benar-benar putus asa. Saya sih sebenarnya ya, kalau si Om Lukman sih orangnya oke aja, dia easy going gitu ya. Pas lagi kita habis turun dari callback di Sokaraja ya, kita kan udah goes tuh Om, sampai ke alun-alun Banyumas. Habis foto-foto ngobrol kan sama orang-orang yang ada di situ. Ini kalau mau ke arah Gombong gimana? Udah deket ya? Udah deket kok gitu kan. Itu habis capek tuh nanjak turun gitu kan. Oh udah deket. Berapa tanjakan lagi? Dua tanjakan lagi. Tenang kan ya. Udah tuh, saya hitung kan, ini udah 1, 2, 3. Loh kok masih nanjak terus, nanjak lagi, panjang banget. Orang daerah. Belum selesai, ada 2A, 2B, Betul. 2C. Nah, itu di situ saya kan sempet capek banget, bener-bener capek. Kayaknya kaki udah nggak mau Om nginjek sadel. Saya milih turun. Udah deh aku jalan aja, kayaknya lebih cepet jalan. Dia ketawa, dia ngicik tuh Om. Ternyata cepetan dia, panas saya kan, udah naik lagi gitu kan. Terus nggak lama pas aku udah kayaknya udah mau berhentiin truk, lagi tuh banyak truk Om, truk pasir tapi kan nggak ada yang kosong. Di sebelah kanan jalan ya sayangnya ada es duren Petruk Haji Goris. Ya Allah itu enak banget. Kita pesan 3 es duren kan, es duren yang biasa, es duren campur alpukat sama es duren campur yang macam-macam itu. Wah di situ tuh kayaknya booster banget itu, happy banget. Mana ngeliat durennya gede-gede ya. Coba deket itu, saya bawa pulang itu durennya Pak. Maksudnya duda keren apa? Keren beneran Om. Itu sih yang paling menyenangkan. Abis dari situ nanya lagi sama tukang duren kan, Pak ini tanjakannya berapa lagi? 2 lagi. Aduh, aku bilang kayaknya dibohongin lagi nih gitu. Masih nanya lagi loh. Gitu kan. Tapi alhamdulillah Om, yang dari situ, dari tanjakan itu bener-bener 2 ternyata. Begitu udah 2 tanjakan yang paling atas itu, wah kita bener-bener kayak terbang ya sayangnya. Cepet banget turunannya itu. Wah, Tinggal turunan, seru lanjut banget. tinggal turunan. Turunannya itu bener-bener kenceng banget. Keren nih. Dan tandem itu karena bobotnya 2 orang, sepeda juga berat, bawa ini lebih cepat. Lebih cepat, turun. kenceng banget. Nah, jadi makanya waktu itu saya sebelum berangkat, kan aslinya nggak cakram. Aslinya nggak cakram. Ini saya bikin cakram ini. Kalau nggak pakai cakram nggak ini. Kalau punya tandem jangan pakai cakram. Kalau nggak itu bahaya. Kalau yang tadi Om Heri tanya kenangan ya. Kalau saya tuh Om ya, kita tuh kayak lebih mensyukuri hidup gitu. Bener deh. Bayangin kita goes gitu kan, cuman ketemu pohon-pohon rindang aja jadi kayak bersyukur karena saking panasnya kan. Jam 1 siang goes gitu kan, terusnya ada pohon-pohon rindang, kita agak minggir sedikitnya kayak udah bersyukur. Jadi hal-hal yang kecil tuh kayak jadi lebih bermakna gitu. Terus yang saya nikmat juga adalah goes itu kan yang cukup cepat mencapai tujuan tapi cukup lama untuk menikmati pemandangan kan. Kalau kita naik mobil kayaknya cuman tujuannya apa gitu kan, naik motor masih lumayan cepat, tapi kalau sepeda tuh jadi sambil goes tuh saya ke kanan ke kiri ngeliat gitu, kayaknya benar-benar hidup itu kayak nikmat banget gitu, berkah banget. Betul dengan bersepeda itu kayaknya cara kita melihat sekeliling kita tuh beda gitu, lebih indah gitu. Tandem independen dengan biaya sendiri. Nah, kira-kira ada nggak tips mungkin buat teman-teman di sini nih, goes tandem lagi terus tapi mencari sponsor, karena kan pada prinsipnya banyak nih goeser-goeser yang suami istri tapi dia didukung sama sponsor. Kira-kira ada nggak tips ya kayak gitu? Nah itu referensinya Om Hakam Mabruri Om browsing aja Om Hakam Mabruri, orang Malang, dia goes dari Malang ke Saudi Arabia dan dia dapat sponsor tuh. Sepedanya pun juga mereknya apa ya Om Bit ya? Ababito ya? Iya, sepedanya dikasih sama Ababito. Jadi kalau nggak salah tuh sepedanya itu custom buat Om Hakam sama istrinya itu. Dan saya nggak ngerti dia punya sumber-sumber sponsorship sendiri itu ya. Itu
teman-teman kalau apa namanya browsing deh Om Hakam Mabruri. Beliau tuh punya YouTube juga yang keren, bisa jadi inspirasi juga. Pengalaman paling menyedihkan, Ditinggal dia. sejujurnya saya sih nggak inget yang menyedihkan ya. Soalnya bener-bener enjoy. Paling yang sedih itu kangen sama anak aja sih. Saya kan emang tipe orang rumah ya. Saya bukan tipe yang suka nongkrong gimana gitu. Saya emang banyakan di rumah gitu. Kangen sama anak aja. Makanya kalau Om Hari ngelihat video saya tuh, saya sambil ngomong, Faiz, Fatan, Fiori, ini lihat nih, ini pemandangan bagus. Kayaknya pengen banget berbagi pengalaman itu ke mereka juga gitu. Dan kita kayaknya kalau bisa mereka ngerasain juga kayaknya lebih asik nih. Itu aja sih yang paling. Tapi kalau yang menyedihkan gimana sih? Enggak sih. Karena saya bersyukur banget ini bener-bener apa ya? Kalau saya nyampe Jogja kayaknya masuk akal gitu ya. Tapi kalau dia yang bukan goeser, kemudian dia ini pernah lumpuh. Jadi dulu waktu itu pernah jatuh di atas genteng. Jadi waktu itu rumah saya kena angin puting beliung, genteng atasnya itu jatuh ke lantai 1, kemudian jatuh ke bawah. Nah di bawahnya itu tempat perpustakaan. Dia ini kan hobinya buku, jadi buku dia pada basah. Dia naik ke balkon lantai 2, dia maksudnya mau nyebar terpal biar itu bolongnya enggak ini. Petir, dia kepleset jatuh dari lantai 2 sih. Lantai 1 ya gitu ya. Jadi tulang punggung dia itu yang lumban nomor 456 ya, itu penyek. Jadi dia sempat lumpuh lah sekitar hampir setahun ya, Seng. Lumpuhnya 3 bulan pakai ini korset. Oh iya. Ya akhirnya pakai korset bersih dan sempat dirawat di sentra mitra keluarga, tapi sembuhnya di Cimande. Sembuh Cimande. Di rumah sakit biasa itu nggak diapa-apain kan kayaknya, Seng ya, dikasih obat doang. Saya bawa ke Cimande, digotong, masuknya pulangnya jalan. Ini luar biasa. Alhamdulillah Om nggak pernah berantem. Iya. Happy aja. Kalau saya sama istri saya alhamdulillah nggak pernah berantem Om. Tapi pernah Om John, lagi di jalan mau berantem sama orang lain tapinya. Masukin angkot ya? Saya lagi bukan angkot, ada yang sekali lagi Om. Lagi jalan. Ada motor mau nyebrang gitu ngelawan arah kan, mau ke sana gitu. Dari jauh dia udah ngeliat kita, tapi dia nggak nyebrang. Pas kita mau lewat dia nyebrang, kita nggak nyik. Wah itu rasanya ya Sang ya. Dua-duanya. Ya itu aja sih, tapi kalau sama istri sih enggak Om. Bener-bener kita saling menjaga perasaan gitu kan. Dan itu kan apa ya, dalam ilmu psikologi dikatakan nih katanya, kalau kita pengen ngetes karakter orang itu ketika orang sangat capek. Ya makanya orang kalau naik gunung atau apa kan kelihatan karakternya. Orang yang selfish, orangnya apa semua keluar. Nah ketika lagi capek itu kelihatan. Dan alhamdulillah dia tenggang rasa ke saya tenggang rasa ke dia. Jadi saya udah ngetes kondisi paling capek kedua-duanya ini. Alhamdulillah kita masih ini berpasangan itu adalah mengenai berkorban. Kalau buat saya gitu. Jadi saya berkorban buat dia berkorban buat saya. Saya berkorban ketika dia pengen foto, saya nggak mau, saya berkorban mundur gitu kan. Dan dia berkorban mau duduk di atas sadel berjam-jam demi saya gitu. Jadi ya saling berkorban aja sih. Berhentinya? Oh, istirahat. Oh, itu kita bener-bener ngikutin ini Om ya. Waktu awal 2 hari itu kita target tuh, bangun habis subuh jalan. Cuman yang pas hari kedua, yang kita ke Jatibarang itu tuh, hari keberapa? Ketiga atau 2? Kita kan kehujanan malam-malam. Kemudian dikunjungin banyak temen. Efeknya nggak tidur sampai malam tuh. Akhirnya ketika sampai malam nggak tidur, saya sampai jam berapa? Jam 2, jam berapa tuh saya nggak tidur. Paginya saya teler. Akhirnya saya bilang, sayang kita jangan maksa pagi deh, senyamannya aku aja gitu. Akhirnya kita keluar hotel tuh hampir jam 11 siang. Jadi saya nggak ngoyo Om. Jadi jalan aja seininya gitu. Sempat waktu itu ditanya sama orang kan, Om berapa kilometer per jam? 15. Ketawain saya, wah kapan nyampenya ke Jogja? Ya emang saya nggak ini, saya sedapatnya aja saya bilang. Ya kayak gitulah, di bawah santai aja Om John saya. Kira-kira nanya, 1 hari itu bisa jalan dapat 100 kilo atau
Iya, hari pertama 113 ya. Hari kedua 100 berapa? Ya sekitar 100. Ya dari start sampai berhenti Om. Dari mulai start sampai berhenti dalam 130 kilo itu berapa jam Om? Pokoknya misalkan saya start katakan jam 7 jam 8 ya. Saya jam 5 udah masuk hotel. Oh, Gitu. targetnya Jadi waktu kalau udah ini habis ya, udah asar jam 4 itu saya udah bilang sama istri cari hotel yang radius sekitar 1 jam dari sekarang, sekitar 15 km, dia udah mulai nyari hotel. Jam 5, jadi kita menghindari ketemu gelap. Karena kalau ketemu gelap kan bahaya ya. Jadi benar-benar dibawa santai. Gitu Om John. Triknya nggak sesuai ya, jadwal itu nginep di hotel sini udah nggak sesuai lagi ya. 2 hari pertama pas, setelah itu kacau. Kayak gitu. Jadi target memang 100 kilo per hari ya? Target 100 kilo per kali, iya betul. Iya. 100 kilo sedang kan menurut saya. Wah, Iya itu penting tuh. Itu manajemen pakaian kotor, saya bawa baju 3 Om. Saya berdua bawa baju 3. Kita baru nemu laundry itu pas di Cirebon, yang laundry cepat itu ya. Nah itu pun nggak kering. Jadi istri saya pinter, dia punya kayak tas, tapinya jaring. Beli sendal gunung dapat hadiah. Oh gitu ya. Jadi ada tas jaring, ya kan? Akhirnya baju setengah basahnya kita taruh di belakang. Itu jemur sampai siang kering gitu. Saya pernah goeser Jepang, lihat goeser Jepang itu dia celana dalam, celana digantung di celananya, di sepedanya kan jelek banget kan. Kalau ini pakai jaring jadinya nggak jatuh dan kering. Gitu. ya Om Lukman ini ada 3 voucher untuk teman-teman. Tadi mungkin ada yang bertanya, ini ya, yang mengajukan pertanyaan. Om Lukman sama Tante Foila silahkan pilih untuk siapa nih vouchernya. Oke, ya kebuat penanya aja ya. Buat Om siapa namanya? Maji. Om Haji. Oh. Maji. Ini adalah voucher servis. Servis atau termasuk beli spare part juga nggak? Di bengkelnya Ami Hamzah. Kalau di bengkel Ami Hamzah ada hair dryer bisa juga mungkin. Ya. Om kalau beli hair dryernya yang bisa ditekuk ya Om ya. Ingat ya Om yang bisa ditekuk, oke? Penting gitu ya. Biar nggak makan tempat. Oke. Ada lagi. Siapa lagi kita nanya 2 ya? lagi. 2 lagi ya? Tadi ada Om Yogi. Kayaknya ada yang pura-pura melengos nih di depan saya nih. Ada Pak Om Yogi. Om Yogi. Nih. Hah? Kasih yang lain. Kasih yang lain aja. Oke, Om John. Atur makanannya bagaimana Om? Makanan yang dimakan itu Om? Ngatur yang di makanannya ya? Bentar. Daging, sayur dan sebagainya gitu loh. Oh, oke. Dapat voucher nih. Ini dapat tuh. Sama Om Joko, Om Abid, Oh Pak Joko. Pak De Joko. Ini nggak punya sepeda. Dikasih istriku, jangan saya. Voucher. Buat itu di bengkel. Jadi Om John, waktu saya goes itu lagi pandemi Om John. Jadi waktu itu kami nyari tempat makan, patokan kami adalah yang nyuci piringnya tuh nggak pakai air 1 ember. Itu aja sih. Jadi kita nyari makan yang tempatnya itu agak semi permanen. Saya kalau makan yang nyucinya di 1 ember, kebayang kan zaman pandemi kan lagi takut ya. Itu sih. Kalau jenis makanannya kami menghindari yang berpedes-pedes banget aja sih, takut mules aja sih. Itu aja sih Om. Enggak. Ya dan kita sangat rajin makan buah. Makan buah itu kalau pas istirahat makan buah. Soal alas kaki, ini juga menurut saya penting. Saya belajar dari Om Arum kayaknya. Kami kan nggak mau terlalu banyak bawaan ya. Kan ada orang pakai sepatu, pakai sendal. Saya pakai sepatu sendal. Jadi model ini loh, model sepatu sendalnya apa tuh yang buat Gojek itu loh. Yang itu, yang karet itu. Nah tapi saya mereknya Crocs, saya beli di Sport Station itu. Dia tuh bagus, jadi karet, tapinya sepatu, tapi banyak bolong-bolongnya Marum. Jadi anginnya masuk gitu. Jadi iya kayak model begini nih. Tapi belakangnya ada ini juga Om BAD. Kalau yang punya saya kayak sepatu bener dia. Persis kayak gitu tuh. Persis Kalau dia kan tali, kalau kita nggak tali. Oh. Musim hujan, musim panas. Nah itu dia, dulu kan Desember Januari hujan.
hujan di jalan. Oh iya, hujan. Ya itu yang menyusahkan itu sih, hujan. Yang tadi Om Heri nanya, yang berat itu adalah ketika saya melewati Pantura. Itu saya ngejar Hotel Aneka Baru, Hotel Aneka Baru, dan itu masih berapa puluh kilo gitu ya. Itu hujan, gelap, dan kita tuh kirinya sawah, kanannya itu truk sama bis yang tipis-tipis, ngambilnya itu ngeri banget. Dan kita alhamdulillah udah siap dengan lampu ya. Kalau orang lihat mungkin kayak lenong kali kelihatannya, karena lampu banyak banget waktu itu kita pasang, karena nyari safety kan, kita nggak mau ambil risiko, jadi meminimalisir variabel yang menyebut kita bahaya gitu. Ya, terima kasih nih Om Lukman, Tante Foila yang sudah mau berbagi cerita perjalanan kepada teman-teman semua. Dan ini ada souvenir lah ya, souvenir dari VD untuk Om dan Tante nih. Thank you ya semuanya. Thank you, Pak. Dalam kayuhan ada persahabatan.